Ya, topik kita hari ini terkait if clause sudah muncul di depan kalian. Dasar materi ini ada di materi pertama kita. Nah, siapa yang masih ingat? Materi pertama kita dulu apa? Siapa yang masih ingat? Materi kedua kita dulu. Offering help. Ya, oke, offering help. Itu akan ada yang akan kita ambil ya, beberapa. Di situ. Nantinya dari offering help itu kemudian tunggu dulu, ada apa ini? Oke, baik, kita lanjut. Nah, if clause sendiri ini ya jelas namanya if clause, berarti dasarnya adalah if. Ya, Bapak akan share screen, mudah-mudahan ini bisa muncul di layar kalian. Nah, ini. If clause. Sorry. Ada yang bermasalah lagi. Saya tidak tahu kenapa hari ini kok banyak sekali masalah ya. Nah, if clause. Oke, mudah-mudahan ini sudah muncul ya. Nah, pengertian pertama kita, clause itu apa? Pernah dengar tidak? Clause itu apa? Know what clause. Apa itu clause ya? Clause itu apa? Akan pakai ayat. Ya? Klausanya itu apa? Apa? Kalimat clause. Oh, kalimat. Kalimat itu sendiri memuat apa? Sehingga bisa dikatakan sebagai kalimat. Sehingga bisa dikatakan sebagai kalimat, dia harus apa? Harus terdiri dari beberapa kata. Ya, kata-kata itu yang seperti apa? Ya, itu dia harus terdiri atas. Nah, ini. A clause is a group that contains a subject and predicate. Nah, itu baru disebut kalimat. Ada pokok kalimat dan ada kata kerja. Subjek dan predikat. Nah, sementara clause sendiri terbagi atas dua, itu independent dengan dependent clause. Tapi itu tidak akan lama di sini, karena fokus kita adalah if clause itu sendiri. Baik, atau ada yang mau catat nih? Kalau mau dicatat, silahkan dicatat dulu. Klausa adalah kelompok kata yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Sementara klausa sendiri terdiri atas dua bagian, yaitu independent clause dengan dependent clause. Oke, baik. Yang tidak bisa ikut YouTube Bapak agak bermasalah ini. Yang tidak bisa ikut, bolehkah Bapak share ke Facebook supaya nanti ikutnya di Facebook? Kalau mau ikut secara live, bisa ya?
Kali ini kita pakai Facebook dulu. Mudah-mudahan di kali ini mau. Bapak bawa ke sana ya. Lalu nanti Bapak kirimkan linknya. Bentar, mau ke di rumah. Datang lagi adikmu. Wait, tunggu sebentar. Mudah-mudahan mau di Facebook. Nanti yang lainnya boleh ikut secara tunda saja di YouTube. Lagi saya tahu Bapak baru pertama, hanya 1 kali pertemuan itu anak IPS banyak yang ikut. Materi kita hari ini kita upayakan cuma 1 kali pertemuan. Ya, karena ini nanti arahnya adalah kita akan membuat brosur. Pernah menulis brosur toh? Ya, jadi materi yang kita pelajari hari ini itu arahnya nanti kalian akan membuat brosur. Ya, mirip-mirip iklan. Kita cukup hari ini pertemuannya untuk 1 kali ini. Minggu depan kita masuk materi yang lain. Oh, ternyata memang ada masalah. Ke Facebook juga tidak bisa, berarti otomatis kita cuma fokus di merekam. Nanti yang lain ikut. Baik, kita lanjut. Nah, if clause sendiri itu kayak dapat dibangun dari 2 hal yang utama. Pertama, suggestion. Yaitu menyarankan. Menyarankan ini Bapak sudah singgung sedikit di offering help. Bisa kita menggunakan you should, atau mau melarang you shouldn't, you need to, let, shall, maybe will juga. How about diikuti oleh gerund, berikut what about getting, I suggest you, I suggest that you, I suggest getting, it's a good idea to, why don't you, and you could. Silahkan dicatat dulu. Nah, ungkapan-ungkapan frase ini nanti akan kalian gunakan masuk dalam brosur, digabungkan dengan suggestion. Salah satunya lagi akan menyusul. Kita mulai dari suggestion dulu. Ya, pilih saja nanti mana yang paling gampang kalian mau lakukan, sampaikan. Bisa fokus ke should saja, atau kalau lebih senang dengan why don't you silahkan, atau you need to kalau lebih senang menggunakan itu. Konten ini mudah, ya. Saya yakin kalian semua akan langsung memahaminya. Sudah? Sudah? Belum. Belum. Cukup saja tulis di atas you should get. Ya. Untuk materi saya yakin semua bisa dapat 100 hari ini. Dengan merangkai banyak kalimat.
Oh, hal ini agak banyak lagi ya. Oke, terima kasih yang sudah ikut. Kita cuma fokus hari ini ke live Zoom saja dulu. Nanti yang untuk YouTube secara tunda. Oke, finish. Kita lanjut ke bagian kedua. Bisa lanjut? Apakah sudah bisa kita lanjutkan? Bisa. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu komen. Kita butuh yang kedua, karena dalam brosur Anda nanti, selain Anda memberi saran, Anda juga akan memberikan perintah. Bisa saja larangan, prohibition. Nah, kalimat perintah itu ciri khasnya apa? Jangan. Boleh, itu larangan. Kalimat perintah itu ciri khasnya apa? Buanglah. Ada kata. Kalimat perintah terbentuk dari kata apa? Suruh. Kata apa? Lagi ya. Terbentuk dari kata apa? Kata kerja. Misalnya, shut up, diam. Tidy your hair, rapikan rambutmu. Look at me, lihat saya. Use your headphone, kata Jindra Maya. Itu perintah, dimulai dengan kata kerja. Jadi command itu adalah semua kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Go out, guru masuk kelas, Anda ke meja, stand up, itu imperatif. Ciri khas lainnya adalah menggunakan exclamation mark, menggunakan tanda seru di ujungnya. Itu kalimat perintah. Sementara itu komen terdiri atas dua, ada namanya positif komen, negatif komen. Negatif komen itu yang pakai don't. Don't look at me, jangan lihat saya. Don't glance at me, jangan menoleh ke saya. Don't blink your eyes at me, jangan kedipkan matamu pada saya. Don't stand up. Ini gampang ya. Sarannya gak ada di offering help. Sekarang kita masih di komen. Masa ada yang masih mau perintah? Saya mengatakan go out, stand up, and so on. Finish? Untuk komen? Bapak stop share dulu ya, Bapak mau mengetik di layar. Bapak akan mengetik di layar. Tunggu di mana nih? Oke. Tunggu sebentar. Bapak siapkan dulu karena Bapak mau mengetik di screen supaya kalian bisa cepat memahami. Sekarang kita coba praktekkan ya. Baik. Tidak baru masuk kayaknya itu karena kulihat baru connect tadi satu memang.
Oke, Bapak share dulu. Nah, ini pola dari if clause. Secara umum, if clause itu disebut, karena tadi dikatakan, klausa itu memuat subjek dan predikat, maka ketika kita tambahkan if menjadi if clause. Nah, sama seperti tadi, toh. Ini. Anggaplah dikatakan if. Subjeknya adalah you. Bapak pakai kata kerja misalnya study. Nah, if you study, itu saja selesai. Ya? Kita masukkan English. Coba masukkan saran di sini supaya kita gabungkan dengan suggestion dengan apa tadi? Komen. Saran dulu. Jika Anda mau belajar bahasa Inggris, Anda harus apa? Belajar. Coba ketik di kolom chat, bisa mengetik di kolom chat atau sampaikan secara langsung. If you study English, misalnya apa yang mau Anda sediakan? Sarankan sediakan apa? Kamus. Oke, berarti sarannya bagaimana? If you study English, you should boleh, prepare you should prepare dictionary. Boleh, satu. Bagus. Nah, akan mulai lancar ini. Sarannya lain, selain prepare dictionary, apa lagi? Kalau mau belajar bahasa Inggris. Besides prepare dictionary, kira-kira apa lagi yang akan Anda gunakan? Yang akan Anda sarankan untuk belajar bahasa Inggris? Memperbanyak kosakata. Boleh, bahasa Inggrisnya kira-kira apa? If you study English, you kalau Bapak pakai need to, boleh memorize many English vocabularies. Ya. Contoh. Sekarang kita buat satu perintah supaya langsung kena karena ada perintah tadi kita buat. If you study English, open your dictionary. Toh? Perintah toh? Kenapa? Ada verb yang memulai kalimat. Nah, ini sudah masuk perintah. Sementara ini dia saran. Oh. Bapak kasih keterangan dulu. Supaya kalian nanti tidak bingung. Saran. Nah, while the other one, itu kita menggunakan komen atau perintah. Imperatif. Itu salah satu contoh pertama. Ke depan kita akan membuat brosur tentang objek wisata, termasuk juga pendidikan di masa pandemi. Nanti kalian membuat brosur menyarankan orang bagaimana belajar selama masa pandemi atau bagaimana mengunjungi tempat wisata selama masa pandemi. Sekaligus kalian perintah nanti orang di sana. Kita akan mulai pelan-pelan menelaah bahasanya. Jadi untuk perintah cukup gunakan kata kerja. Kalau mau istilahnya, Bapak berpikir sedikit ya. Bapak tambah don di sini bisa. If you study English, ini sudah melarang. Don't be noisy. Kenapa tidak? Mau belajar bahasa Inggris, jangan ribut. Ini juga perintah dalam bentuk perintah apa tadi namanya? Negative comment. Keahlian kalian menggunakan teori ini akan Bapak lihat nanti di dalam tugas brosur.
Oke, well, sudah? Belum. Oke, ya, baiklah. Pelan-pelan saja. Kalau belum. Tidak bisa. Tiga. Ada yang sering keluar masuk, mungkin juga ini kendala yang sampai di sini, sehingga hari ini kurang maksimal di jam terakhir. Ada memang kendala, mudah-mudahan tidak putus-putus lagi selama kita live. Telur-telur terus saya, Pak. Kenapa? Telur-telur terus. Mungkin karena sudah lapar. Jujur saja kepala Bapak ini mau pecah kayak ini, pening sekali hari ini, mual. Tapi Bapak usahakan saya selesai memberikan materi ini. Baru Bapak istirahat. Anu telur-telur banget. Kalau sudah, kita lanjut ke latihan berikutnya. Kita akan diskusi sama-sama. Kita belajar menyusun kalimat ini dalam pengantar masuk di membuat brosur. Ingat, tema brosur kita itu nanti terkait pendidikan di masa pandemi. Misalnya kalian mengangkat SMA 5 Tanah Toraja atau perkecil lagi menjadi 12 IPS 1. Dan atau memilih tempat-tempat wisata. Silahkan pilih 2 topik itu. Apakah memilih pendidikan atau objek wisata selama masa pandemi. Kita lanjut ya, contoh berikutnya. Kita latihan lagi. Karena kita akan mau masuk latihan membuat kalimat brosur. Nah, sekarang kita coba mengangkat tema SMA 5 Tanah Toraja lah, di masa pandemi. Bapak akan menggunakan kalimat... Coba ini, Bapak kasih narasi. If you wanna come to SMA 5 Tanah Toraja di masa pandemi sekarang, coba berikan saran Anda. Silakan bisa mengetik di kolom chat di Zoom secara private supaya saya koreksi jawabannya langsung dan kita masukkan dalam di sini. Pilih pola memberikan saran sesuai yang kalian mau. Apakah menggunakan should, could, need to, what about, how about, siapa yang langsung masuk ini? Oke, ada dari Dilan, thank you. Use your mask, itu perintah. Baiklah, kita ambil. 1, masuk. Resti Agatha Matande, you should use mask. Oke, good, betul. Dua-duanya sudah betul. 1, Bapak tadi mintanya suggest, langsung Giovanni menyarankan perintah. Tidak apa-apa. Kita ambil yang pertama, dari Giovanni. Use your mask, ya, jangan you are. Ya. Use your mask. Ini perintah. While from Resti Agatha Matan, dia mengatakan, yang lain usaha dong. You should use a mask. Ya, kita tambah ya. Ini betul. You should use a mask. Ini saran. Nah, good. Masuk. Yang lain mana? Kalau mau ke SMA 5 Tanah Toraja, apalagi saran Anda? Di masa pandemi. Ini pengantar Anda membuat brosur nanti. Iya.
Saran Anda apa lagi? Saran kalau mau ke SMA 5, ya itu nih kayak pakai masker apa lagi. Pakai masker, mungkin cuci tangan, bawa bekal, hand sanitizer, bawa parfum, bawa semprot nyamuk, I don't know. Kreasi saja. Yang kalimat-kalimat simple, but logic, masuk akal. Silakan lanjut. Ada lagi yang masukkan. Weh, ada dari Natalia Papiang. Let's put on a mask. Oke, gunakan masker. Berikut dari Neha Astrela. If you want to come to a sanitizer, you should bring a hand sanitizer. Bring ya, bukan should to bring. You should bring hand sanitizer. Bagus. Langsung lagi masuk. Resti Agatha, you should keep distance. Ya betul, keep distancing. Keep distance. Jaga jarak. Ada lagi yang mau mencoba masukkan ide-idenya? Silakan. Boleh sekarang kombinasi dengan perintah. Kalau saya yakin kalau saran mulai lancar. Kembali kombinasi dengan perintah. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada, sudah menyerah? If you want to come to SMA 5 Tanah Toraja, Bapak ambil dulu. You should bring hand sanitizer. Itu ya kalimatnya Bapak perbaiki. You should bukan to bring, but bring a hand sanitizer. Oke, hand sanitizer. Oke. Coba ada yang bisa membuat perintah seperti yang dilakukan oleh Dilan? Use your mask. Ada lagi yang lain? Halo? Tunggu. Bisa membuat perintah? Selain ada keep distance, let's put on mask. Cuma itu. Dan nanti kalau buat brosur itu buat hal-hal yang logis ya. Misalnya harus bersih, pakai masker, ada apalagi face shield, pakai topi, mengapa tidak? Oh. Berikut, Bapak ganti tema supaya terbuka wawasannya. Bapak ganti dengan objek wisata. Wait. Sorry. Sekarang kita ganti dengan objek wisata. Kira-kira objek wisata apa yang kita mau tuju nih? Objek wisata yang masih ditutup sekarang apa? If you Boracay. Visit Boracay, Bapak pakai hill ya. Oke. Kira-kira saran Anda apa selama masa pandemi? Atau mungkin bisa di luar masa pandemi, saran Anda apa? If you visit Boracay Hill,
Jika Anda mengunjungi buku Buntu Burake, apa yang Anda lakukan? Bapak buka sedikit ya. You could go with your, Bapak pakai friend saja. Oh, jangan pergi sendiri. Sebaiknya pergi dengan teman Anda. Itu salah satu syarat. Itu berarti ini saran. Coba yang lain masukkan. Kalau mau ke Burake, Anda mau apa? Kalau masa pandemi, biasanya naik bawa ongkos kalau normal. Bawa air minum sendiri, bawa pulang sampahmu, dan lain sebagainya. Coba kita lengkapi kalimat ini. Cirki kalau mungkin naik di Boracay apa Ya, yang kita gunakan? mau naik ke Boracay, apa yang Anda mau lakukan? If you visit Boracay Hill, saya memerintah, bring back your trash. Bawa pulang sampahmu, toh? Itu perintah. If you visit Boracay Hill, prepare your enough money. Ya. Bapak memerintah sekarang 2 kali. Coba yang lain. Berpikir lepas saja kalimat-kalimat sederhana. If you visit Boracay Hill, don't be join in a crowded. Ya, jangan apa berkumpul banyak. Halo, coba yang lain. You should still comply with the applicable rules. Okay. You should obey the rules. Nah, taati aturan dari Julianti. Ada lagi yang lain? Obey the rules. You visit Boracay Hill, you should obey the rules. Ikuti aturan. Dari Dilan, don't get too close with the cliff. Wah, ini simpel, kalimat sederhana dari Dilan. Don't get, nah ini menarik sekali. Ini sudah mulai berpikir kreatif. Ya, melarang. Don't get too close with the cliff. Apa tidak, ya. Oke, ada lagi yang lain? Masukkan dong kalimat-kalimatnya. Supaya membantu temannya nanti yang akan ikut secara tunda. Intan Pope pulang, selalu keluar masuk. Ya sabar. Berikut, ada lagi. Don't littering. Jangan buang sampah sembarangan. Don't throw garbage around the site. Boleh, jangan buang sampah di sekitar objek wisata. Ya biasakanlah bawa pulang sampahnya kemanapun Anda pergi ke tempat wisata. Saya kira cukup sampai di sini ya penjelasan kita. Sejauh ini Bapak kira kalian sudah bisa menyusun kalimat lancar. Sekarang kita review kembali. Coba, if clause itu bisa digabungkan dengan pola apa? Halo, if clause bisa digabungkan dengan pola apa saja? Pola kalimat yang bagaimana? Setelah kita latihan 2 slide. If clause itu bisa digabungkan dengan pola kalimat yang seperti apa? Halo? If clause itu bisa digabungkan dengan kalimat yang seperti apa?
Digabungkan dengan kalimat apa saja? Kok lupa ya? Digabungkan Saran dan ya, saran dengan perintah itu. Jadi pilih kedua-duanya. Tapi dalam brosur nanti usahakan 2 kalimat itu ada ya. 2 kalimat itu usahakan ada. Yaitu saran dengan perintah. komen. Usahakan muncul kedua-duanya. Berikut, Bapak akan melanjutkan dengan penjelasan-penjelasan yang lainnya. Nah, contoh lainnya yang bisa kita praktekkan menyusun kalimatnya itu simpel-simpel saja. Misalnya seperti ini. Oh, silahkan dibaca sendiri. Jadi membuat kalimat yang penting if clause-nya itu jelas. Ada if, ada you, karena kita pastikan menyuruh orang. Berarti subjeknya you. Tapi bisa juga kita ganti dengan we. Misalnya, if we go to atau if we go to Makassar, don't forget to join attend the rapid test. Oh? If we plan to go to Makassar, prepare a lot of money. If we plan to go to Makassar, bring some apa namanya ini, reliable food on our way. Jadi tinggal kondisikan saja apakah pokok kalimatnya itu untuk seseorang atau Anda sendiri atau lingkungan Anda sendiri. Ya, boleh. Tapi secara umum kita banyak menggunakan you karena kita menggunakan bahasa brosur. Berarti kita sasaran kita adalah attendance, audiences, reader. Berarti kita akan selalu menggunakan you. Ya, mohon maaf kalau putus-putus karena jaringan internet kurang bersahabat. Nah, ada yang perlu diperhatikan bahwa di poin nomor 6 di screen ini ada unless Bapak titip di sana itu sama dengan if not. Jadi unless itu terjemahannya sama dengan if not, jika tidak. Misalnya, don't understand English subject unless you have enough data. Wah, tapi itu keras ya, tidak boleh begitu. Nah, itu kan cuma contoh kalimat. Apa? Atau Bapak buat aturan. Don't join my English class unless you wear your school uniform. Jangan sekali-kali ikut pelajaran Bapak jika tidak pakai pakaian seragam sekolah. Nah, unless itu kita bisa ganti dengan if not. Don't join my English class if you don't use your school uniform. Sama dengan unless. Itu tambahan materi kelas 11 itu. Oke, baik. Bapak kira cukup sampai di sini pengantarnya untuk if clause. Sekarang kita fokus ke brosur. Bapak akan memperlihatkan contoh brosur sambil menunggu Jendra Maya selesai menulis. Contoh brosur yang akan kalian buat. Cuma brosur tahun ini kita ada di masa pandemi, semua informasi itu terkait dengan corona. Objek wisata sekarang kan lagi sunyi. Toh? Masukkan saran. Ya jelasnya tetap ada nanti social distancing, hand sanitizer, face shield, mask. Itu semua muncul itu, tapi kreasi kalimat yang lain. Yang simple dan yang ringan. Bapak carikan dulu satu brosur yang akan bisa kalian. Oh, ternyata sudah ada di sini. Brosur. Jadi harus ada sesuatu yang dimasukkan. Tunggu dulu. Ada juga yang Bapak sempat buat tadi. Tunggu dulu. Bapak edit sedikit.
Hmm. Kali ini Bapak perbesar, karena kita akan membahas inti materi, yaitu brosur. Nah, kalian akan membuat brosur seperti ini. Tapi upayakan gambar kalian original ya. Kalau mau nilainya bagus, yang original. Original. Sekarang kita perhatikan. Brosur itu, salah satu daya tarik brosur adalah picture, gambar. Karena sebagus apapun kalimat, kalau gambar tidak ada, itu tidak ada orang tertarik. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Kita perhatikan sekarang, gambar sudah ada menarik. Sekarang kalimat. Mulai muncul di sini bahwa di brosur ini muncul saran di paragraf kedua. Coba perhatikan. Ada di bagian ini. Let enjoy the fresh air freely in the legendary area. Ada saran, yaitu let, ajakan. Berikut, ada lagi you can also enjoy, itu juga saran. Nah, berikut di paragraf ketiga baru muncul if clause-nya dengan normal, yaitu dia menggunakan if you visit. Ini sebenarnya bisa kita tempatkan di sini. If you visit Ketekesu, let you enjoy the fresh air, itu sama. Nah, jadi nanti di brosur kalian yang Bapak periksa adalah penggunaan if clause diikuti oleh saran, misalnya you should go to Tongkonan House. Berikut apalagi di sini dia masukkan you should take photo in front of Tongkonan House. You should sit for a while in the rice barns, di alang rice barns. Bisa. Berikut ada perintah explore the stone grave. Nah, ini perintah. Berikut ada larangan you can touch it. Anda tidak boleh menyentuhnya. Nah, itu sudah terjawab. Dan memang terbukti sekarang bahwa brosur kita butuh if clause untuk menarik orang. Ya. Karena kata jika, seandainya, sekiranya itu sebenarnya kita mengajak orang. Sama saja nanti jika ada yang naksir Anda, maka Anda akan memberikan if clause kepada dia. Jika kamu suka sama saya, maka taklukkan orang tua saya. Sebaiknya taklukkan orang tua saya. Sebaiknya gombal bapak saya. Jadi pakai if clause itu untuk membuat suasana lebih komunikatif. Contoh yang lain. Wait. Nah, ini. Brosur dari kira-kira di mana ini? Sudah ada di teksnya. Belum kelihatan, Pak. Nah, ini kalau mau yang versi lengkap, bisa seperti ini. Ada ajakan. Ada perintah. Di kalimat pertama langsung memerintah. Stop for a moment here if you come to Toraja. Berhenti sejenak di sini. Sekiranya Anda mau ke Toraja. Langsung jadi, tak? Langsung jadi. If clause bersama dengan perintah. Nah, mulailah have you ever visit Toraja? Masuk lagi if clause-nya. If you plan to go to Toraja, don't forget to take a look for unique spot. Ada saran, you may take bus or you should. Hampir tiap kalimat ada saran dan ada perintah. Berikut. Buntu Kabong is one of the popular tourism site in Rekang. You could take photos there. Itu sudah saran. If you plan to spend the night, it's a good idea to rent a house. Ya, ada rumah, ada penginapan di sana. Saran lagi. Traditional foods, why don't you try to buy some snack which are sold by some food outlet standard? Muncul lagi saran. Berikut, keep your environment if you leave the spot. Muncul lagi perintah. Jaga lingkungan, kebersihan lingkungan jika meninggalkan tempat tersebut. Jadi toh, kombinasi antara if clause, saran, dengan perintah dalam satu teks. Brosur. Dan silahkan berkarya nanti. Bapak akan menunggu ada di antara kalian nanti akan membuat brosur sebuah spot baru yang unik di daerah masing-masing.
Kalau mau jadikan rumahnya objek wisata, silakan. Apa keistimewaan rumah Anda? Contoh yang lain. Masih ada. SMA 5 Tanah Toraja. You should do this if you plan to study here. Planning. Kalimat pertama langsung muncul saran dengan if clause. If you want to spend your next 3 years, you could choose SMA 5 Tanah Toraja. Berikut, prepare yourself and your personal data, itu ada perintah. Berikut, you should attend IQ test, itu saran. Remember to come on time or arrive at school, itu perintah. Berikut, you'll get punishment by giving 5 points if you come late, itu juga saran sekaligus perintah. Hah? Jadi itu agak kalian important. Tapi kita fokus ke tourism sites dengan educational proses selama virus corona ini ada. Silakan kreasi nanti ide-ide menarik Anda. Jangan lupa tampilkan foto yang original, karya kamera handphone Anda sendiri. Saya yakin di wilayah, di tempat-tempat kalian itu banyak tempat-tempat menarik yang bisa kalian pilih untuk jadikan tempat wisata terbaru. Ya. Selain itu, nanti bisa memilih. Kalau memilih topik pendidikan, minimal seperti ini. Ada foto sekolah kalian atau ruang kelas kalian. Masukkan saran di situ dan perintah menggunakan if clause. Kita buat kesepakatan dulu. Apakah tugas membuat brosur ini nanti secara pribadi atau berkelompok? Halo? Mau pribadi atau berkelompok? Ya, Pak. Pribadi, Pak. Bagus. Kalau pribadi, Pak. itu karena kalian mandiri. Itu Bapak aku bagus kalau pribadi. Karena kalau pribadi, itu kalian bisa menggunakan apa saja yang ada di samping kiri kanan kalian. Silakan pilih topik. Topiknya nanti adalah objek wisata di Tanah Toraja, termasuk Toraja Utara, dan atau proses pendidikan atau layanan pendidikan selama adanya virus corona. Tidak mutlak Anda menggunakan SMA 5 Tanah Toraja. Bisa Anda menggunakan SD di daerah Anda, SMP di daerah Anda, atau PAUD yang ada di tempat kalian. Atau kalau mau kreatif, gereja ibadah. Kalau mau melaksanakan ibadah, apa yang saran Anda? Apa perintah Anda? Foto gerejanya, wilayah lokasinya, buatkan brosurnya. Kreasi kalimat-kalimat yang menarik seperti yang ada di contoh. Nanti Bapak akan kirimkan materi konten dalam bentuk HTML. Nanti kalian bisa praktek, mencontek itu buat yang sama. Berikut, tantangan berikutnya. Karena ini prosesnya lama, sampai di end of September, tanggal 30 September, 1 bulan lebih. Waktunya kalian menilai. Mengapa 1 bulan? Brosur yang sudah kalian buat, harus kalian posting di media sosial Anda. Di Instagram atau Facebook. Kemudian kumpul like sebanyak-banyaknya. Like terbanyak akan mendapatkan nilai tertinggi. Yes. Wow. Jadi kalau ada yang cuma like-nya 5, berarti itu karakternya dipertanyakan. Tidak friendly, tidak ramah. Toh? Jadi standar like itu kira-kira berapa ya supaya normal? 30 ya? Itu sudah standar di 85 nilainya. 30 Pak, ditentukan kayak juga di media sosial mana dilihat yang like-nya. Kan ada yang pakai boleh Facebook, kombinasi. Saya buka selebar-lebarnya, boleh kombinasi. Mau gabungkan like di Facebook dengan Instagram, silahkan. Tapi yang ingat, jangan bayar orang untuk like. Anda posting, kreasi kalimat yang menarik, kemudian Anda mencantumkan, mohon diberikan like and comment. Tahun lalu ada yang kumpul sampai 700-an selama 1 bulan. Itu di Instagram. Boleh tag nama Bapak, silahkan. Kalau kita tidak berteman, screenshot nanti di tanggal 30 September. Tapi kalau sudah di atas 100 itu sudah bagus.
Tapi Bapak perpanjang sampai 30 September. Supaya Apa apa? namanya IG? Media sosial Anda, handphone Anda, itu ada manfaatnya terkait pendidikan. Jadi tugas kalian silakan, ini tugas pertama yang Anda akan share di media sosial Anda. Dan nanti masih ada 2-3 tugas lagi yang akan Anda publikasi di media sosial. Kumpulkan like dan komen sebanyak-banyaknya. Di sana ada tantangan, Anda dapat nilai tertinggi. Kemudian nanti kita rata-ratakan, apakah tata bahasa yang Anda gunakan itu sudah sesuai? Nah, bisa saja nanti like Anda kurang, komen Anda kurang, tapi susunan tata bahasa Anda tinggi, bagus, itu akan menutupi kekurangan itu dan sebaliknya. Ya. Jadi, kreasi gambar-gambar orisinil, jangan coba ambil gambar dari internet karena akan diposting di media sosial Anda. Jadi lebih baik Anda yang buat konten, orang lain yang menggunakan konten Anda. Itu jauh lebih bagus daripada Anda mengambil kontennya orang untuk Anda publikasi. Siap ya, pribadi? Boleh. Minimal yang memberi Anda like adalah teman sekelas Anda. Saya sudah hitung nanti per kelas itu, kelas ini berapa orang di dalam. Kalau tidak sampai jumlah sisi temannya memberi like, berarti ada masalah dengan teman sekelasnya ini. Tidak akrab satu sama lain. Masa teman sekelas sendiri tidak mau memberi like dan komen? Yang di Facebook, silakan share di Facebook. Kalau Bapak ketemu, Bapak akan memberikan komentar dan like. Saya yakin semua punya akun medsos toh, minimal Facebook. Waktunya lama, 1 bulan. Bapak akan selalu memantau itu. Bapak bukan tipe orang yang mewajibkan menyetor tugas dalam waktu tertentu ya. Tapi yang saya tunggu adalah responsibility, tanggung jawab. Kalau kalian bertanggung jawab, maka tanggung jawab itu saya hargai. Oke, baik. Itu tugasnya. Saya yakin ada Giovanni Dilan ini seorang pembuat konten juga. Ini pasti bisa mengkreasi sesuatu. Mas Anda itu punya banyak hal yang bisa dipromosikan di sana. Lewat brosur. Silahkan pilih salah satu tempat di sana, Dilan. Kalau teman-temannya terbatas, ajukan banyak spot dari Mas Anda. Hampir semua titik di Mas Anda itu bisa menjadi spot yang menarik. Jika dikelola dengan baik. Di dalam dunia iklan dalam hal ini, brosur. Dan usahakan pakai hasil jepretan kalian sendiri. Karena itu ada nilai seninya. Jadi di sini saya mau punya peluang mengumpulkan nilai tertinggi. Bapak buka celah, like tertinggi, kemungkinan mendapat nilai di atas 90. Kalau sudah di atas 100, like-nya. Ya. Jangan malu-malu posting di media sosial. Ketika Anda sudah memposting 1 kali, di KD berikutnya Anda pasti ketagihan. Tapi ingat itu, jangan seperti tahun lalu, ada kasus semacam membayar teman-temannya supaya memberi like. Itu ada yang melapor, kita batalkan. Kita mau yang murni, original. Boleh yang lain meminta bantuannya, tapi mengeditnya jangan terlalu mewah lah. Anda sisipkan saja foto di Word, Anda mengetik, atau di PowerPoint, kalau mau menarik, buat brosur di PowerPoint. Karena PowerPoint sudah menyiapkan desainnya sendiri. Bisa juga Anda kalau mau pakai Photoshop yang mahal-mahal, bisa. Tapi Bapak selama ini banyak mengedit, membuat gambar pakai Word saja, atau pakai PowerPoint. Itu sudah sama dengan kualitas Corel Draw atau Photoshop. Itu bisa kalian pakai. Selamat mempersiapkan diri 1 bulan. Cari nilai tertinggi 1 bulan. Dan bisa saja 1 bulan itu membuat Anda sibuk. Karena kita akan masuk KD baru minggu depan yang ada ujung-ujungnya juga tugas itu harus diposting di media sosial. Itu untuk materi kita minggu depan. Jadi Anda bisa sekali jalan membuat konten. Berarti nanti itu minimal Anda bisa sekaligus share sebelum 30 September. Anda promosi ke teman, bisa promosi ke kelas lain, lintas kelas, dan sebaliknya. Bisa promosi ke anak IPA, anak IPS 2, IPS 3, minta like-nya, sehingga mereka juga belajar. Dengan cara ini, kalian sudah membuat temannya belajar. Mereka akan penasaran, oh begini di kelas ini ya. Akhirnya mereka akan terlibat.
Dan satu nanti karya terbaik itu akan kita ujikan. Yang tata bahasanya paling bagus, kontennya paling menarik, itu kita ujikan. Selalunya Bapak begitu. Terus menghargai karya kalian, itu kita jadikan sumber materi ujian. Sampai ujian sekolah kalau perlu. Jadi semua yang memiliki nilai-nilai keahlian di sini sudah mulai berkreasi di materi ini. Jadi kalau terbatas di bahasa Inggris, keunggulan Anda di seni, maka gabungkanlah seni itu dengan bahasa Inggris. Sehingga mereka menjadi satu perpaduan yang menghasilkan sebuah produk yang baik. Itu produk pertama kalian yang asli ya, yaitu brosur. Mudah-mudahan brosur yang kalian buat itu menjadi brosur untuk mempromosikan tempat-tempat yang baik di kampung Anda masing-masing. Kalau Anda merasa terbatas di situ, di tourism sites atau di pendidikan di era pandemi, Anda bisa membuat brosur misalnya makanan tradisional dari tempat kalian. Boleh. Yang penting fotonya jelas, bukan hasil capture dari internet. Itu saya persilakan. Atau kalian mau mengajukan tema yang lain, silakan. Yang Bapak tunggu adalah ada hasil brosurnya. Bapak masih akan bantu kalian nanti konten lewat materi di versi HTML. Bapak akan siapkan ke sana supaya nanti kalian bisa pedomani untuk memuat itu. Ya. Bapak sebentar menjelaskan ini, Bapak sudah sebentar menyiapkannya untuk kalian. Supaya itu membuat kalian nanti mudah mengambil contoh-contoh mana yang akan kalian pakai. Ini nanti sudah langsung jadi. Jadi nanti yang terbatas kuota internetnya bisa membuka konten yang versi HTML dan Anda silahkan nanti praktek mau menggunakan yang mana. Tetap Bapak nilai yang tinggi nilai seninya. Ini Bapak sudah sisipkan. Nanti tidak lama lagi Bapak akan menyisipkan linknya untuk kalian. Sehingga kalian nanti bisa menggunakan catatan ini untuk membuat proyek kalian. Saya menunggu banyak spot-spot terbaru dari kampung kalian masing-masing. Atau menu-menu makanan dari kampung kalian masing-masing. Nah, ini sudah ada 4 brosur yang Bapak titipkan di versi HTML. Ini segera akan saya kirimkan di grup kelas kalian. Ini juga akan bisa menjadi materi bagi yang tidak sempat ikut hari ini. Cuma penjelasan tidak ada di sini. Hanya gambaran umum. Oke, OTW sudah ada di grup kalian. Silakan pelajari nanti itu. Ada di sana. Contoh brosur silakan dicontek. Kalau ada temannya yang tidak bisa membuat desain, silakan teman-teman yang bisa membuat desain, itu dibantu temannya. Bermurah hatilah bagi temannya yang memiliki keterbatasan. Ketika kalian bermurah hati, itu artinya kalian sudah membantu temannya, berdonasi ke temannya. Well, adakah pertanyaan tentang konten kita hari ini? If clause diikuti oleh saran dengan perintah. Ada? Dari wajah-wajah file sudah keluar ya? Dari kondisi yang ada ini selama ini, kemungkinan yang masuk 10 besar bahasa Inggris adalah yang paling sering ikut dalam pelajaran. Oh, kan impossible ya, tidak pernah ikut itu mau dapat nilai tinggi. Sedangkan ikut saja pertemuan seperti ini belum tentu paham, toh, apalagi yang tidak ikut. Ada pertanyaan? Sudah hampir selesai ya waktu kita, sudah hampir 1:30. Kepala Bapak juga makin berat, saya tidak tahu kendala apa ini. Sudah nyut-nyut sekali, mual. Get well soon, Pak. Ya? Kenapa? Tanya, Pak. Ada yang mau disampaikan terkait tugasnya? Atau malu nanti posting di media sosial karyanya?
Tidak apa-apa malu pertama kali. Justru ketika Anda posting itu Anda akan diakui bahwa Anda pede dong. ya harus pede. Kalau bisa anak IPS harus lebih tinggi like-nya daripada anak IPA. Yo, iya dong. Boleh kayak ada muka tadi dalam. Itu Mia. Boleh Anda menyisipkan wajah Anda di dalam brosur Anda. Karena Anda adalah penggagas. Silahkan sisipkan wajah Anda. Ya bisa saja wajah Anda itu akan membuat orang lebih banyak tertarik lagi. Baik, kita simpulkan konten kita hari ini. Kesimpulannya adalah, kira-kira apa kesimpulannya? Yaitu, sudah Anda sampaikan tadi, tapi Bapak tanya ulang. Kesimpulannya adalah, apa? If clause baik, kalau lagi lambat lagi untuk menjawab, saya tampilkan lagi kesimpulannya. Sekaligus Bapak tambah informasi. If clause itu diikuti oleh saran dan juga oleh perintah. But sometimes, kadang-kadang, if clause juga diikuti oleh fakta. Faktanya begini. Misalnya, if you visit Resti Agatha Matande house, you will find a traditional atmosphere there. Itu fakta. Atau kalau pergi ke kelasnya IPS 1, banyak siswa-siswa luar biasa di sana. Luar biasanya itu banyak. Luar biasa cantik, luar biasa manis, luar biasa gendut, luar biasa banyak makan, luar biasa keriting rambutnya, toh banyak. Dan sometimes if clause followed by opinion, itu bisa pendapat. Misalnya, if you meet Resti Agatha Matande, you will have joy, you will be happy. Itu opini, tidak ada yang bisa menolak. If you meet Adelia Laksmi Dewi, you will remember Bali. Itu opini. If you look at Intan Purnamasari, you will remember Adem Sari. Itu opini. Tidak ada orang yang bisa menyalahkan opini. Dan itu akan terbangun juga oleh if clause. Tapi pokok kita adalah di suggestion dengan imperatif. Itu adalah bahasa brosur, bahasa iklan. Sama dengan bahasanya dokter kan? Yang dulu iklan-iklan obat. Ada di bungkus obat sekarang. Anda wajib minum 3 hari. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. If clause toh. Jika sakit Anda berlanjut, mengkonsumsi obat 3 hari, hubungi dokter sehingga diganti obatnya. Atau di makanan. Jika rasa sudah berubah, berarti apa? Sudah kadaluarsa. Beli lagi. Bukan kita hari ini. Jadi sebenarnya ada fungsinya if clause itu bukan hanya imperatif semata dengan suggestion, bisa juga fakta. Julianti masih serius sekali. Kita tutup hari ini ya. Kita sudah simpulkan. Nanti kalian konsultasi tentang tugas-tugasnya. Sudah banyak yang Bapak titip, ada ulangan harian pasif voice, saya cuma menunggu. Ya, saya cuma menunggu untuk dilihat. Ada lamaran kerja, saya juga menunggu, sudah ada yang saya lihat masuk di email surat lamaran kerjanya. Kalau tidak salah IPS 1 yang paling pertama mengirim surat lamaran kerja. Ada satu orang kayaknya. Dibanding kelas lain.
Sudah tidak ada komentar? Semua menerima dengan bahagia tantangan untuk tugasnya menulis brosur? Jangan ada yang menulis tangan ya. Kecuali itu tulisan Anda itu bernilai seni, silakan. Tulis tangan. Ada bayinya mengetik. Felix Helen masih adakah di sana? Masih, Pak. Oke. Karena sudah tidak ada komentar, Felix Helen pimpin doa hari ini, tutup kelas kita siang hari ini. Kalau perlu aktifkan kameranya. Dulu, Pak. Ya. Jangan sampai aktifkan kamera sementara pakai sarung. Atau sementara makan. Ayo. Felixia. Halo. Kalau tidak mampu aktifkan kamera, langsung saja pimpin doa. Halo, di mana Kak Felixia? Tunggu dulu, Pak. Nggak ada jaringan, Pak. Oke, siapa yang paling bagus jaringannya? Pimpin doa dulu. Julianti. Iya, Julianti. Nah. Mari kita berdoa dengan keyakinan kita. Sampai bentuk dengan kita berdoa. Kalau dalam dan saja, kami bersyukur pada hari ini. Engkau telah menyertai kami dari setiap aktivitas yang kami lakukan pada siang hari ini, di mana kami telah melakukan aktivitas sebagai guru maupun siswa. Semoga setelah kami pelajari pada hari ini boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami, dan itu semua kami pakai untuk memuliakan akan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang selalu menuntun dan memberkati kami. Semoga dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk kalian anak-anak IPS 1 ya. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-temannya lain untuk berpartisipasi aktif ke depan di dalam ruang kelas kita. Jadi Bapak tetap berusaha melayani kalian dengan maksimal pembelajaran itu seperti tatap muka. Belum pernah ada kelas Bapak yang bolong selama ini, selama kita belajar kecuali di tanggal merah, karena ini bagian dari tanggung jawab. Ya. Sampai ketemu minggu depan, mulailah berkreasi, boleh mengajukan draft-draft brosurnya nanti untuk Bapak komentari, minimal Bapak mengomentari susunan tata bahasanya. Karena yang Bapak cari dalam brosur adalah if clause, suggestion dengan perintah. Sampai ketemu, Tuhan memberkati. Terima kasih.